Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online GKMI Krasa di minggu pertama bulan Februari 2021. Untuk mengawali ibadah kita pagi hari ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama memuji Tuhan, mulia setiamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita tunduk dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, betapa kami bersyukur dan hati kami limpah dengan kebahagiaan. Karena sampai hari ini Tuhan terus melimpahkan berkat berupa kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, dan sukacita dirasakan oleh segenap jemaat-Mu. Meskipun kondisi negeri kami saat ini dirundung begitu banyak bencana alam, sakit penyakit virus yang tidak kunjung berhenti, tapi biarlah kami terus berpengharapan Tuhan, bahwa satu saat dengan sepatah sabda-Mu semua akan berhenti.
Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama mau beribadah pagi hari ini, biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh menikmati ibadah ini. Dan biarlah ibadah kami boleh seperti dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, berkenan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang penuh kasih. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita tahu bahwa saat ini baik di berita, di media sosial, ataupun kita mendengar dari saudara yang mungkin ada di luar kota, banjir, tanah longsor, dan juga virus corona yang kalau saya lihat di berita penderitanya makin bertambah tiap-tiap hari. Tidak ada cara lain selain kita menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan saat ini. Betul-betul kita mau serahkan apa yang menjadi pergumulan kita. Kita gak usah cari lagi kanan kiri, hanya semua kita serahkan buat Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, serahkanlah. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah Dia janji hari kan panas, dan tak pernah Dia janji pasti akan hujan. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan. Oh, bila topan panas melandamu, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki doa syafaat. Saat yang begitu
kita nantikan karena kita bisa curhat sama Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan, bahkan ketika hati kita kecewa sekalipun, gelisah dengan keadaan hidup yang mungkin di depan terlihat tidak menentu, tapi mari kita temui Tuhan karena Tuhan hanya sejauh doa. Mari kita memuji Tuhan, Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah kami yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Tangan kasih-Mu senantiasa menopang kami, menolong kami dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, pagi ini Tuhan kami menyerahkan sidang jemaat-Mu di GKM Ikrasa ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, tangan Tuhan senantiasa menuntun mereka, menuntun kami semua, sehingga kami tetap berada di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu Pak Arson yang dengan setia melayani kami di tempat ini. Engkau pimpin, Engkau peliharakan, Engkau nyatakan kasih-Mu dalam kehidupannya, istrinya, masa depan anak-anaknya. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, teringat untuk Pak Niko dan Bu Niko.
walaupun sudah lansia, tetapi mereka tetap setia untuk melayani Tuhan. Kami bersyukur untuk kedua hamba-Mu ini Tuhan, berkati anak, cucu, dan menantunya. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan jemaat-Mu yang lemah tubuhnya Tuhan. Kami tahu Engkaulah Jehovah Rafa kami. Kami tahu Engkau yang memberi kesembuhan. Kami tahu Engkau yang memberi pemulihan. Oleh tangan-Mu yang berkuasa, Engkau sudah memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami teringat untuk Bapak David Srianto Tuhan, yang saat ini sedang sakit. Tuhan, kami tahu Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau Allah penyembuh. Engkau menyembuhkan Pak David Tuhan dengan tangan-Mu yang berkuasa. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, kesembuhan sudah terjadi pada Pak David. Kami menyerahkan desa di mana Engkau tempatkan kami Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi garam dan terang di tengah-tengah orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Apapun yang terjadi pada bangsa dan negara kami, Tuhan, kami percaya ada di dalam mata-Mu bangsa kami, ada di dalam penglihatan-Mu bangsa kami, dan semua yang terjadi pada bangsa kami membawa kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mereka yang sedang tertimpa bencana, mereka yang sedang tertimpa kesusahan, musibah, Tuhan, Engkau Allah penghibur, Engkau menghibur mereka, Engkau menolong mereka dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Allah yang baik, jadikan kami kepanjangan tangan-Mu untuk menolong mereka yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu yang hidup, Engkau yang memimpin, memberkati. Allah, kami menyerahkan juga akan para petinggi negara kami Tuhan, dari presiden, wakil presiden, sampai ke yang terbawah RT RW. Tuhan, beri mereka hikmat, marifat surgawi, biar mereka dapat memimpin bangsa kami di dalam takut akan Tuhan, biar mereka memimpin bangsa kami membawa semakin dekat kepada Tuhan. Segala yang terjadi pada bangsa kami, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Allah yang baik. Doa yang kurang sempurna ini Tuhan, kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan menerima sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Slamet Idodo dari GKMI Jepara. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Selidiki aku. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi alat untuk kita menyelidiki hati kita, dan biarkan Tuhan menyelidiki kita, apakah kita akan tetap setia sampai akhirnya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat
yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Slamet Widodo membawa salam dari segenap jemaat dan hamba Tuhan serta majelis GKMI Jepara untuk sahabat, keluarga, dan saudara-saudara dari GKMI Kerasa. Terima kasih untuk kesempatan istimewa boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di tengah-tengah suasana yang cukup galau pada diri kami sendiri sebagai hamba Tuhan, selama belum penuh 1 minggu ini, kami harus kehilangan 4 anggota jemaat yang begitu aktif dan mengasihi Tuhan. Tadi malam saya dihubungi oleh Pak Arson. Dia memberikan WA menanyakan apakah bahan khotbah ini sudah siap. Dan saya dengan berat hati mengatakan, Pak, maaf, saya belum sempat rekaman dan saya minta ditunda untuk paginya gitu ya. Karena apa? Karena sejak hari Senin ya, Senin malam kami menguburkan salah satu keluarga ya, salah satu warga jemaat. Kami menguburkan sampai dengan jam 1:30, jam 2 malam saya sampai di rumah, kira-kira begitu ya, karena memang dengan menggunakan protokol kesehatan. Belum selang waktu, hari berikutnya ada salah satu jemaat lagi yang masuk ke rumah sakit, dan kemudian pada hari Selasa malam itu juga dipanggil Tuhan. Kami malam-malam ya, menjelang fajar, kami melek lagi pada malam hari itu sampai dengan kira-kira pukul 2 ya, kami juga sampai di rumah. Sesudah Pak Arson bertanya soal apakah sudah siap juga, oke, besok pagi siap gitu ya. Dan malam harinya, saudara, pukul 1:30 dini hari, salah seorang jemaat yang mengasihi Tuhan juga dipanggil Tuhan. Dan saya merasa gentar, merasakan bahwa suasana kehilangan ini begitu mendalam. Dan saya ingin menyampaikan bagian firman Tuhan yang menjadi pergumulan jemaat
hampir di semua tempat. Seperti apa yang sedang kita alami sekarang ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau telah menolong kami, melewati hari-hari kami di masa-masa sulit. Rasa takut, khawatir, cemas, kehilangan, berbaur pada saat-saat ini. Dan kami boleh terus tetap berpegang kepada Yesus. Mata kami tertuju kepadamu untuk mendapat kekuatan dan kepada firman-Mu supaya kami tetap teguh. Terima kasih Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini dan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dalam hati, serta melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, baru saja Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Suatu peristiwa yang sangat dahsyat ketika Tuhan benar-benar bisa memeliharakan orang yang begitu banyak. Dan sesudah mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka tidak hanya mendapatkan makanan rohani, tetapi juga dipeliharakan, dicukupkan dengan diberikan makanan yang cukup. Dan mereka tidak pulang dengan lapar, tetapi mereka makan dengan kenyang. Dan bahkan ada sisa banyak di keranjang-keranjang yang mereka kumpulkan. Dan peristiwa itu kemudian dilanjutkan dengan Tuhan Yesus meminta supaya semuanya pulang. Semuanya pulang. Karena waktu sudah malam, Tuhan Yesus butuh waktu untuk mengecas dirinya dengan Bapa. Dia mau seorang diri dan berdoa. Dan oleh karena itu juga dia meminta murid-muridnya untuk berangkat duluan, naik perahu, nyebrang. Nanti kita ketemu di sana. Seperti itu disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selepas Tuhan Yesus berdoa seorang diri di atas gunung itu, dia
tahu persis apa yang sedang dialami oleh para murid. Nah, saudara, Tuhan Yesus mengizinkan para murid ini menghadapi badai. Kita akhirnya tahu bahwa murid-murid Tuhan juga menghadapi badai. Tidak dibedakan antara kita sebagai murid Tuhan dan orang-orang lain di dunia ini. Semuanya bisa menghadapi badai dan diizinkan oleh Tuhan. Tidak ada kekhususan, tidak ada pembedaan. Allah tidak menjanjikan kita untuk dilepaskan dari tantangan kehidupan, gejolak, masalah yang terjadi bertubi-tubi. Bisa terjadi. Seperti yang baru saja saya sampaikan, bahwa di Jepara sendiri kami sedang merasakan kehilangan yang mendalam. Karena di dalam waktu yang tidak lebih, belum 1 minggu, kami sudah kehilangan 4 anggota jemaat yang kami kasihi. Sungguh pukulan yang luar biasa bagi kami. Dan saudara, saya juga beberapa waktu yang lalu mendengar salah seorang sahabat yang melayani dengan luar biasa di Semarang ya. Jemaatnya juga cukup besar. Tiba-tiba juga harus dipanggil Tuhan setelah 1 minggu dirawat di rumah sakit. Hari itu akhirnya dia dikuburkan juga secara protokol. Dan selesai penguburan, istri dan anak-anaknya juga masuk ke rumah sakit untuk karantina. Badai melanda semua orang, semua kita, tidak membedakan kita, keyakinannya apa. Ini menerpa kita semua. Tapi saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pagi ini kita akan belajar bagaimana Tuhan mengizinkan badai ini terjadi. Sebenarnya untuk apa Dia mengizinkan badai ini terjadi? Kalau kita bertemu dengan badai, kita akan mengalami hal yang sama dengan para murid ya pada waktu itu. Yang namanya badai itu adalah ketakutan. Yang namanya badai itu adalah goncangan. Yang namanya badai itu adalah kehilangan arah dan kebingungan. Nah saudara, mereka berada di tengah-tengah masalah. Mereka berada di tengah laut. Mereka sudah berjalan kira-kira 3-3,5 mil. Artinya mereka sudah naik perahu sekitar 5 km dari pantai. Dan sepertinya mereka terjebak di sana. Mereka semua para nelayan, tapi mereka tidak bisa menghadapi yang namanya badai sakal ini. Mereka benar-benar sudah ketakutan. Sudah dalam kondisi hampir putus asa, saudara. Yang namanya angin sakal adalah angin yang sangat kencang, yang arahnya bisa memutar, dan kemudian apapun yang ada di situ bisa saja tenggelam, saudara. Apalagi pada malam hari itu, suasananya sangat gelap, saudara. Yang namanya kalau ada sekarang ini, kalau musim penghujan, kadang-kadang mendungnya begitu pekat, matahari tidak tampak, maka gelap sekali. Nah, apalagi waktu itu malam, saudara. Kalau kita perhatikan, para murid ini punya masalah ya. Yang pertama, masalah jarak. Mereka sudah jauh dari pantai. Artinya mereka sudah jauh dari pertolongan. Tidak bisa teriak kepada orang-orang di pinggir, tolong saya. Mereka sudah jauh dari pantai. Yang kedua, arah angin. Ada angin badai yang membawa mereka sama sekali tidak sesuai dengan tujuan mereka, dan barangkali mereka bingung. Karena angin sakal yang memutar itu membuat mereka tidak bisa mengendalikan perahu mereka. Dan yang ketiga, masalah mereka adalah masalah gelap. Yang namanya gelap, apapun sulit dikerjakan dengan akurat, apapun sulit diatasi dengan baik ketika suasananya gelap. Nah, saudara, Tuhan mengizinkan hal seperti itu terjadi
gelap, kehilangan arah, jauh dari pertolongan. Dan sekarang kita melihat bagaimana Tuhan tetap bisa menyediakan pertolongan jauh di tengah lautan, gelap, angin sakal. Itu bagi manusia selesai sudah, nggak ada harapan. Tapi bukan bagi Tuhan. Bagi Tuhan Yesus Kristus, Dia tidak hanya memberi makan 5.000 orang di tempat yang memang normal berada di daratan, memberikan makan 5.000 orang. Bahkan bagi Tuhan Yesus, Dia bisa berjalan di atas air dalam rangka menolong murid-muridnya. Dan itu luar biasa, saudara. Tuhan berjalan mendekati mereka. Tuhan memberikan persediaan bagi mereka. Itu luar biasa. Saudara, saat para murid ini sebenarnya sudah sangat kelelahan, sudah takut, kehilangan harapan, karena sudah sepanjang malam itu ya. Dari sore itu sampai malam itu, sampai kira-kira jam 3 malam dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus datang. Artinya Tuhan Yesus sendiri sudah berdoa seorang diri dengan Bapa, dan sekarang Dia melawat dan menolong para murid ini. Dan ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, sebenarnya mereka terkejut. Karena mereka menganggap itu hantu. Kenapa? Karena pada saat-saat itu, orang-orang selalu menganggap lautan itu seperti tempat yang angker, tempat yang mendatangkan setiap waktu malapetaka bagi siapa saja yang jatuh ataupun tenggelam di situ. Dan saudara, kalau saudara perhatikan seperti kita di pantai selatan atau di tempat-tempat tertentu yang dianggap angker, biasanya kalau ada kecelakaan, masyarakat itu langsung bilang, oh itu yang diminta sama danyangnya, katanya. Itu sering terjadi. Kalau misalnya orang yang menggunakan pakaian tertentu di pantai selatan dan kemudian hilang, katanya, oh itu diminta sama Nyai Roh Kidul. Nah, hal-hal seperti itu tidak hanya terjadi pada zaman kita, saudara. Bahkan pada zaman para rasul, banyak orang-orang berpikir bahwa hantu itu selalu datang untuk menghabisi orang-orang yang kena masalah, yang kena badai, yang kena pencobaan, yang melewati tempat-tempat yang dianggap angker. Mereka bertemu hantu dan mematikan dan membunuh mereka. Tapi rupanya mereka tidak menyadari bahwa yang datang bukan hantu, saudara. Yang datang, yang berjalan di atas air adalah Yesus. Karena itu Tuhan Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi Tuhan Yesus pertama-tama mengatakan, tenanglah. Kemudian aku ini, kata aku ini aku ini. Itu adalah pernyataan seperti di dalam Keluaran pasal 3 ya. Kalau mengatakan, kalau nanti umat Israel bertanya siapakah engkau, aku harus jawab apa? Jawablah, aku adalah aku, mengutus aku kepadamu. Dikatakan, aku adalah aku itu adalah Yahweh, mengutus Musa kepada umat Israel. Dan kata aku ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Yahweh. Nama yang suci itu dipakai di sini. Kehadirannya adalah kehadiran untuk menolong dan menyelamatkan, bukan untuk membinasakan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus tidak pernah terkejut dengan badai. Tuhan Yesus menggunakan bahkan peristiwa yang sangat membahayakan orang ini pun untuk mengungkapkan
bahwa Dia adalah Raja semesta. Dia adalah Yahweh yang menolong sewaktu-waktu. Yesus ingin menunjukkan kepada para murid dan kepada kita semua, kehadirannya itu sebenarnya kehadiran seorang gentleman, saudara. Kenapa? Biasanya kalau ada musibah, kalau ada masalah, orang biasanya kemudian takut dan lari dari tanggung jawab. Siapa tadi sing jadi biangkrok? Siapa yang menimbulkan masalah? Mereka lari, saudara. Ada bencana apapun mereka lari. Tetapi Tuhan Yesus tidak lari dari masalah. Dia yang menyuruh para murid untuk menyeberang. Dia bertanggung jawab penuh untuk menolong mereka, untuk menyelamatkan mereka. Ini gentleman sekali. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat bertanggung jawab kepada setiap anak-anaknya. Siapapun yang menuruti perintah Tuhan, nurut pada kata-katanya, maka kondisi apapun sebenarnya, Tuhanlah yang bertanggung jawab. Itu yang menarik, ya, yang sangat indah. Kehadiran Yesus adalah kehadiran untuk memproklamasikan bahwa Dia adalah Allah, Dia adalah Yahweh, Dia adalah Tuhan. Dia tidak sekedar nabi, Dia tidak sekedar utusan Tuhan. Dia berkuasa dan berotoritas atas alam semesta ini, dan itu sangat-sangat menarik. Saudara, apa yang harus kita lakukan ketika badai melanda hidup kita? Yang pertama, kita harus mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan. Tenanglah, aku ini. Artinya kita melihat Yesus adalah Yahweh yang membuat kita tenang, yang membuat kita bisa mendapatkan solusi itu. Yang kedua, meskipun ada badai, kita harus tetap setia. Ketika Petrus berjalan di atas air, dia benar-benar berjalan di atas firman. Dia taat kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan pada waktu itu. Mari berjalan. Dia tidak memikirkan yang macam-macam. Dia berjalan saja dan dia bisa menikmati berjalan di atas air. Firman Tuhan sungguh-sungguh bisa dipercaya. Dan kita perlu mentaati firman Tuhan. Walaupun kita harus melewati badai. Di tengah-tengah badai, bersama Yesus, jauh lebih aman daripada di dalam kapal tanpa Yesus. Itulah hal yang menarik. Simon Petrus melangkah keluar dari kapal itu untuk menuju kepada Yesus. Kalau dia fokus kepada Yesus, amanlah dia. Tetapi memang mengikut Tuhan tidak segampang itu. Kelemahan kita, perasaan kita, manusiawi kita seringkali bisa menggoda kita untuk melihat situasi dan kondisi, keadaan demi keadaan yang tidak memungkinkan, gelombang, badai, rasa dingin, melihat air, dan kemudian tenggelamlah Simon Petrus. Tapi saudaraku, apakah Tuhan membiarkan? Tidak. Ayat firman Tuhan dengan jelas, Tuhan tidak membiarkan Petrus tenggelam. Langsung saja dikatakan firman Tuhan, segera Tuhan Yesus memegang Petrus. Ini menarik. Tuhan itu tidak lama-lama untuk menolong. Di dalam ayat yang ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai
orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, saudara, Tuhan tidak melepaskan Anda begitu saja, tidak membiarkan kita begitu saja untuk hancur dan untuk jatuh. Firman Tuhan mengatakan, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Demikian juga Allah tidak akan membiarkan saudara dan saya jatuh terpuruk apapun yang kita hadapi. Simon Petrus jatuh dan tenggelam ketika dia melihat situasi, kondisi, perasaan, dan kemanusiaannya bekerja, logikanya bekerja. Dia tidak melihat penyelamatan, dia tidak fokus imannya kepada Yesus. Dan demikian juga kita, saudara, dalam suasana menghadapi pandemi yang berjalan berkepanjangan ini. Mata kita harus terus tertuju kepada Yesus. Kita harus menjaga pandangan kita kepada Tuhan Yesus, agar kita bisa melangkah di atas air, di dalam satu kondisi yang tidak mungkin. Ketika Allah bersama kita, Yesus menggandeng kita, maka kita bisa merasakan damai itu, kita bisa merasakan aman itu. Kita beriman kepada Yesus di tengah badai. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, akhirnya para murid tahu bahwa Yesus cukup untuk mereka. Apapun yang mereka butuhkan, apapun masalahnya, dimanapun tempatnya, Yesus jawaban. Saat-saat orang lain tidak lagi bisa membantu, saat kondisi membuat kita kehilangan arah, saat badai ingin menenggelamkan hidup kita dan membuat kita putus harapan, dan peristiwa-peristiwa yang sulit terjadi dalam kehidupan kita, justru pada saat itu adalah saat di mana Tuhan cepat-cepat mendekati Anda dan saya, menolong Anda dan saya. Dia tidak membiarkan Anda tenggelam, tidak membiarkan kita tenggelam. Dia menyelamatkan para murid, dia menyelamatkan kita semua. Yesus adalah Allah yang harus disembah. Ketika mereka selesai melihat kemuliaan itu, mereka melihat peristiwa itu, mereka tahu bahwa pribadi yang ada di depannya bukanlah sekedar nabi atau utusan Tuhan, tetapi bahwa pribadi yang ada di depannya adalah Allah sendiri. Mereka sujud dan menyembah, mereka tersungkur di hadapan Yesus, karena Dia adalah Tuhan atas semesta, Tuhan atas umat manusia, Tuhan yang sanggup memeliharakan kita semua, baik di tempat yang bisa dijangkau oleh orang maupun di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh orang. Yesus adalah pemelihara sempurna kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita semua tidak ada yang menyukai hal-hal yang negatif, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang membuat kita susah. Ada badai terjadi dalam kehidupan kita, bahkan berkepanjangan, ada pandemi, semuanya serba membosankan dan boleh dibilang ini adalah kondisi minus. Tetapi kita pernah ingat peristiwa yang nampaknya seperti minus diubahkan oleh Tuhan menjadi plus. Bagaimana ketika Tuhan Yesus berada di kayu salib, ya, Dia mengambil posisi yang minus, dalam arti orang tidak menyangka sama sekali kejadian di tempat itu adalah kejadian yang menjadikan
yang sangat tidak berharga menjadi mulia dan terhormat, menjadi jalan daripada keselamatan. Iblis pada waktu itu menyangka bahwa dia telah menang karena dapat membawa dan mempengaruhi orang-orang untuk membunuh Yesus. Orang-orang Farisi merasa menang karena bisa menghasut orang banyak, membunuh Yesus. Orang-orang Roma menggunakan tentaranya merasa menang karena telah menggunakan kekuatannya untuk menghina, untuk meludahi, untuk melecehkan Yesus dan membawanya ke kayu salib. Semuanya kelihatan seperti minus, saudara. Tapi yang terjadi sebaliknya. Justru itu adalah kabar baik bagi dunia. Apa yang dianggap pada waktu itu sebagai sebuah kelemahan diubah oleh Yesus. Dan kuasa kebangkitannya menjadi berita kemenangan yang tidak terbantahkan. Kubur itu kosong dan pengharapan lahir. Yang minus diubah menjadi plus. Badai bisa diubah menjadi damai sejahtera, diubah menjadi pengenalan keselamatan, menjadi pengenalan akan Allah, menjadi penyembahan kepada Kristus. Diawali oleh badai, tapi orang bisa tahu siapa Yesus. Orang bisa diselamatkan, orang bisa menemukan kebenaran. Dan itulah cara Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, seperti pada saat ini kita belajar dari kehidupan para murid yang harus menghadapi badai. Tapi justru di saat-saat itulah mereka bisa belajar tentang iman yang benar. Bagaimana orang harus memandang Yesus untuk menjadi solusi atas semua masalahnya. Bagaimana orang harus taat kepada perkataan-perkataan Yesus untuk tetap beriman dan setia di tengah-tengah badai. Dan bagaimana mereka tahu kedatangan Yesus yang luar biasa membuat rasa takut itu hilang, diganti dengan damai sejahtera, diganti dengan penghiburan, diganti dengan penguatan dan penyembahan kepadanya. Kiranya Kristus memberkati kita semua. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi ini kami boleh datang kepada Tuhan di tengah-tengah badai yang sedang melanda dunia, suasana pandemi, suasana kehilangan, suasana putus asa. Tetapi kami mau firman ini menjadi penguat bagi kami untuk memandang Yesus. Karena Yesus tidak akan membiarkan kami tenggelam. Yesus tidak membiarkan kami terombang-ambing. Kami percaya Tuhan akan segera datang melawat. Saat kami tidak berdaya, Tuhanlah yang menarik tangan kami sehingga kami diselamatkan. Kami mau percaya dengan perkataan Tuhan. Kami mau mengaminkan firman Tuhan. Kami mau tetap percaya di tengah badai ini. Di dalam nama Tuhan.
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya akan membacakan warta jemaat pada pagi hari ini. Yang pertama, kami atas nama Majelis dan Jemaat GKM Ikrasa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Slamet Widodo yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanannya Pak Slamet, keluarga, kehidupannya hari lepas ke sehari. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah terlibat pelayanan pada minggu ini. Tuhan memberkati. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara semua yang pada minggu ini berulang tahun. Terkhusus untuk tanggal 2 Februari, anak Michelle. Tanggal 2 Februari, Bapak Marianto Halim. Tanggal 4 Februari, Bapak Aan dan juga Saudari Intan. Kemudian tanggal 5 Februari, Bapak Haryanto dan Bapak Supriyanto. Dan tanggal 6 Februari, Bapak Iwan Setiawan. Tanggal 7 Februari, Ibu Uni Wahyuni Ciun. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati kehidupan kalian, Tuhan memberkati, menyertai masa depan kalian. Selanjutnya kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk persembahan-persembahan yang sudah diberikan oleh sidang jemaat GKM Ikrasa, juga para simpatisan, kiranya Tuhan memberkati. Yang terakhir, kami tetap menghimbau agar Bapak, Ibu, Saudara tetap menjaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tetap memakai masker, dan kiranya Tuhan menolong kita, menghindarkan kita dari semua sakit penyakit. Terima kasih. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya ajak saudara, Bapak Ibu dan Saudara untuk bersama-sama memuji Tuhan. Orang benar kan bertunas. Ini lagu lama sekali. Dan dikatakan di lagu ini bahwa kalau kita benar, kita akan bertunas dalam Tuhan, kuat seperti pohon kurma, dan tidak akan goyah meskipun badai melanda. Saudara, saat ini badai sedang melanda kehidupan kita, negeri kita, bahkan dunia. Tapi biarlah kita bisa kuat seperti pohon kurma. Orang benar kan bertunas. Kuat bagai pohon kurma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda sebab Tuhan membela. Berbahaya yang takut akan Tuhan dan berharap selalu kepadanya. Oh, berkat Tuhan melimpah tiada hentinya, turun-temurun takkan pernah habisnya. Orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon kurma, tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda sebab Tuhan membela. Sekali lagi, orang benar kan bertunas. Orang benar kan bertunas,
kuat bagai pohon kurma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Berbahagia yang takut akan Tuhan dan berharap selalu kepadanya. Berkat Tuhan melimpah tiada hentinya, turun-temurun takkan pernah habisnya. Orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon kurma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama seluruh umat percaya yang beribadah kepada Tuhan hari ini, di sepanjang abad, di semua tempat, mari kita mengaku dan memperbarui iman percaya kita dengan berkata demikian: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terima berkat daripadanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat dan kemurahan Tuhan. Tetap dengan protokol kesehatan dan kiranya Tuhan memberkati.